Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kita kemudahan untuk bisa mendatangi taman-taman surga dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, guna melanjutkan beberapa faedah yang belum tuntas pada pertemuan sebelumnya. Kita masih berkutat pada hadis yang ke-8 dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tentang pentingnya menjaga keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah. Kebetulan hadis ini membahas tentang keikhlasan di dalam berjihad, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad dirwatu sanamil Islam, tonggak syariat ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya jihad. Namun di balik itu semua, siapa sangka sebuah tatanan kehidupan, bahkan sebuah negara pun akan runtuh kalau seandainya jihad itu tidak dibangun di atas keikhlasan. Dan kalau seandainya kita tilik juga pada sejarah-sejarah pada masa lalu, salah satunya adalah kepemimpinan terakhir dari Daulah Al-Abbasiyah. Daulah Al-Abbasiyah yang runtuh di tahun 656 Hijriah ini adalah salah satu kondisi yang sangat dilematis bagi kita kaum muslimin. Berpuluh-puluh tahun kekhilafahan yang dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khulafaur Rasyidun, kemudian Daulah Umayyah, kemudian Daulah Al-Abbasiyah di Baghdad, tapi semuanya hancur lebur. Salah satunya kata para ulama, itulah hubbul ad-dunya wa karahiyatul al-maut. Karena mereka terkena penyakit yakni al-wahn. Kehidupan mereka hanya untuk mengejar dunia. Hatta di dalam perkara-perkara ibadah pun tidak dibangun di atas keikhlasan dan ketulusan, dan inilah resiko besar yang harus diterima oleh kaum muslimin. Di tahun 656 Hijriah, Daulah Al-Abbasiyah hancur lebur. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya rintisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Madinah itu semuanya tegak dengan kuatnya keimanan, pun demikian dengan sigapnya kaum muslimin untuk selalu menjaga jihad fisabilillah. Dan puluhan tahun jihad ini menjadi tulang punggung dan menjadi tonggak berdirinya daulah yakni Islamiyah. Maka dari sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pelajaran berharga untuk kita di dalam hadis ini. Karena dalam setiap ibadah apapun bentuknya, tidak hanya di dalam salat, bahkan di dalam jihad pun syaitan mencoba untuk merayu, menggoda manusia, terutama orang-orang yang berharap mendapatkan syahadah, agar jihadnya itu li ghairillah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, untuk perkara jihad tentang Abu Musa al-Asy'ari, definisi dari riya ya sudah kita sampaikan, kemudian kita sampaikan pula tentang ta'assub dengan berbagai jenisnya, dan berkaitan dengan riya sudah kita bahas separuh, ada definisi nama lain dari riya. Kemudian kita juga mengulas tentang yakni hukum riya, itu termasuk dosa besar karena beberapa sebab. Dan yang paling akhir pada pekan yang lalu kita membahas amalan yang terkontaminasi dan bercampur dengan yakni riya. Baik amalan yang bercampur dengan riya itu berada di awal
Artinya ketika seseorang belum melaksanakan ibadah tapi sudah ada niatan ibadah itu akan dikerjakan bukan untuk Allah, maupun ketika riya itu muncul di tengah-tengah amalan, maupun yang terakhir riya itu baru muncul di akhir. Artinya setelah amalan itu sudah tertunaikan baru muncul penyakit riya, yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah antara riya dan sum'ah itu sebenarnya tidak jauh berbeda dilihat dari hakikat dan wujudnya. Adapun hari ini kita akan melanjutkan faidah yang berkaitan dengan riya juga, yaitu poin yang kelima bi'idznillah ta'ala tentang taubat dari riya. Kita tahu bahwasanya riya ini dosa besar, dan setiap dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dengan pintu taubat nasuha. Ya, baik itu kita tahu bahwasanya riya itu termasuk syirik kecil, tapi kalau seandainya kita kaitkan dengan dosa, riya itu masuk dosa besar. Maka dosa besar para ulama sepakat tidak akan diampuni. Dosanya itu tidak akan dilepurkan oleh Allah hanya dengan amalan-amalan solehnya. Tidak akan bisa dilepur dengan hajinya, tidak akan bisa dilepur dengan puasanya, tidak akan bisa dilepur dengan pahala sedekahnya. Tapi semua dosa besar itu baru bisa diampuni dosa-dosanya kalau seandainya melalui pintu taubat nasuha. Namun di dalam pembahasan ini yang akan kita ulas itu adalah apakah pahala dari ibadah yang terkontaminasi dengan riya itu akan terapel kembali kepada catatan amalnya? Itu yang dibahas oleh para ulama. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin bahwasanya amalan itu bisa terkontaminasi dengan penyakit riya. Cuma kalau seandainya orang itu sudah bertaubat taubatan nasuha, apakah amalan solehnya itu akan terapel pahalanya kepada catatan amalnya, ataukah hanya dosanya saja yang diampuni oleh Allah? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama sepakat bahwasanya riya ini merupakan dosa besar yang harus dilalui melalui pintu taubat nasuha. Tapi kalau seandainya seseorang itu sudah taubat nasuha, ini pendapat pertama, taubat nasuha itu hanya bisa menyebabkan dosa-dosanya kembali diampuni oleh Allah. Adapun pahala ibadahnya tetap hilang. Ini adalah pendapat yang pertama. Satu contoh untuk pendapat pertama ini ada orang yang sholat. Karena sholat ini adalah satu rangkaian, antara awal dan akhir itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Maka tatkala sholatnya itu terkontaminasi, tercampuri dengan penyakit riya, dan dia yakin riyanya ini berlanjut sampai akhir, dan sudah kita bahas kemarin, anggap saja ibadah sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit ini. Setelah sholat dia menyadari akan kesalahannya, dia kemudian bertaubat dengan syarat-syarat yang dulu pernah kita sampaikan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu harus ada azam, tekad untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa tersebut. Jadi tidak hanya sekedar keinginan yang belaka, tapi harus punya kemauan yang keras. Kemudian an-nadam, harus ada penyesalan, tidak ingin mengulangi kembali. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu harus al-faur, harus segera, tidak boleh menunda-nunda. Kemudian ada yang menambah, harus dengan istighfar diperbanyak. Dan yang terakhir itu harus dengan irja'ul madzalim, harus mengembalikan hak kepada orang yang tersakiti atau barangkali harta yang ia ambil. Dan ada yang mengatakan yang terakhir itu selama masih ada waktunya. Artinya sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum kiamat besar tiba. Maka selama masih dalam waktu, taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sudah menetapi syarat-syarat dan memenuhi syarat-syarat taubat. Tapi muncul pertanyaan di kalangan para ulama, apakah orang ini akan mendapatkan dua bonus sekaligus dengan taubat nasuha? Dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah, dan yang kedua, pahala sholatnya tadi itu akan dikembalikan ke dalam catatan amalnya. Pendapat pertama mengatakan harus dibedakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sudah kita sampaikan kepada surat Az-Zumar ayat 53, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ketika seorang itu berbuat syirik sekalipun itu riya,
maka amalannya apa? Yani hilang, hangus, maka nggak akan kembali lagi. Yang bertambah itu adalah dosa. Cuma kalau seandainya ia bertaubat nasuha, amalannya tetap hilang, dosa-dosanya karena kesyirikan, syirik al-asghar tadi diampuni oleh Allah. Ini adalah pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, dua-duanya akan kembali normal seperti biasa. Ini adalah pendapat yang kedua. Dosa-dosanya insya Allah akan diampuni oleh Allah. Sedangkan pahala dari ibadah yang tercampuri dengan riya, baik sholatnya tadi, sedekahnya tadi, atau puasanya tadi, atau ibadah hajinya tadi yang tercampuri dengan riya, kalau seandainya ditutup dengan taubatan nasuha, itu otomatis akan kembali terapel di dalam catatan amalannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan memang Syekhul Islam memiliki beberapa dalil dan bukti. Salah satunya adalah dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Hakim Ibnu Hizam. Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu ini adalah keponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Taib. Nah, Hakim Ibnu Hizam ini pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan muqaddimah yang sangat bagus. Ya, wajar. Bagaimana para sahabat itu dulu juga berjuang, berkorban, berjihad, bahkan melakukan amalan-amalan soleh yang cukup banyak. Yang jadi masalah kan semuanya dulu tidak dianggap nol, hangus, karena mereka berbuat syirik akbar. Ini jadi masalah. Tapi pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ibnu Hizam ini unik dan sangat bagus. Ya, beliau mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya jenengan kan tahu bagaimana kondisi kita dulu di masa-masa jahiliyah. Kadang-kadang kita juga memerdekakan budak. Ini adalah amal yang luar biasa. Terkadang kita ini juga iktikaf. Terkadang kita dulu waktu masih jahiliyah itu juga sedekah loh. Artinya banyak amalan-amalan sosial yang kita lakukan selama masa jahiliyah. Termasuk diantaranya adalah dulu kita juga masih menjaga tali silaturahmi. Pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah dengan keislaman kita saat ini, kita kan sudah meninggalkan itu, sekarang kita sudah masuk Islam, apakah amalan-amalan soleh yang dulu pernah kita lakukan selain meminta-minta kepada berhala itu akan terapel ya ini kembali? Pertanyaan sangat bagus sebenarnya ini. Nabi SAW menjawab dengan singkat dan padat, dan inilah kelebihan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utiya bijawami'il kalim. Ini menjadi satu pelajaran penting yang insya Allah mungkin barangkali pekan depan atau 2 pekan lagi, mudah-mudahan pekan depan bisa kita akan bahas ini. Utiya bijawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah dengan beberapa sabdanya yang singkat namun padat, ringkas namun syarat akan makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kaidah. Apa kaidah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Hakim Ibnu Hizam? Padahal dia menyebutkan banyak sekali amalan-amalannya, jasa-jasanya, kontribusinya dia ketika masa jahiliyah. Nabi SAW menjawab, aslamta ala ma aslafta min khair. Ketika engkau masuk Islam, maka berarti semua al-khair, kebaikan itu juga akan terapel bersamaan dengan keislamanmu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inilah bagian dari luasnya rahmat Allah, dan ini adalah bagian dari bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan dulu didasarkan pada hadis ini itu tidak akan sia-sia. Ternyata masih mengambang, menunggu bagaimana langkah dan progres orang tersebut masuk Islam ataukah enggak. Kalau sampai wafat dia tetap dalam kondisi keyakinan masa lalunya, selesai berarti. Tapi kalau enggak, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di tengah-tengah bahkan 1 detik, 1 menit sebelum maut dan ajal menjemputnya, dia masuk Islam, berarti hadis ini juga berlaku untuknya. Semua amalannya, sedekahnya mungkin, tali silaturahminya dia, atau amalan-amalan sosial yang lain, yang sekiranya itu tidak langsung bersinggungan dengan kesyirikan al-akbar, itu akan terapel dan itu menjadi surplus, tambahan pahala untuknya. Wallahu taala alam bisawab.
Ini adalah dua pendapat yang hingga saat ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama, terutama dalam ilmu akidah. Ya, ada yang lebih condong dengan pendapat yang pertama. Ya, ada yang mengatakan pendapat yang kedua ini tetap menjadi pendapat yang perlu diperhitungkan karena hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga cukup kuat. Intinya, terlepas itu nanti kembali ataukah tidak, kita jangan lebih banyak terpaku kepada pahala, hangus selamanya ataukah akan balik ke kita. Tapi kita harus lihat kepada sisi yang lain, yaitu apa? Dosanya. Ini termasuk dosa besar. Maka jangan sampai kemudian kita silau, kayaknya ini enak ini, ambil pendapat yang kedua sajalah, insya Allah nanti terapel. Ya, tapi dia lupa, bahwasanya syirik atau riya ini termasuk dosa besar, termasuk syirik. Kita harus malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya semakin menambah al-khauf atau tarhib pada hati dan jiwa kita. Taib. Itu adalah poin yang kelima. Yang keenam jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan beberapa amalan yang itu bukan termasuk riya tapi disangka riya. Ini kemarin sudah kita sebutkan salah satunya. Jadi ada beberapa amalan-amalan atau mungkin anggapan sebagian orang ini bagian riya, tapi para ulama tidak menganggapnya riya. Ya, dikarenakan ada perbedaan yang sangat tipis antara riya dengan amalan-amalan ini. Ya, tapi nanti kita akan tutup dengan ucapan indah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabil As-Sayyib insyaallah taala. Ada sekitar 3 amalan. Yang pertama itu adalah ketika seseorang itu dipuji. Ya, wajar ketika orang itu dipuji itu biasanya ada perasaan gimana di dalam hati kita. Ya, apalagi kalau seandainya yang dipuji itu adalah seorang wanita akan kecantikannya. Itu biasanya jalannya sudah beda, Pak, biasanya. Ya. Macam-macam lah, ya. Biasanya pengaruh. Ya, mungkin dari wajahnya, mungkin dari sudah mulai tersipu-sipu malu, jalannya sudah mulai sempoyongan. Itu kalau seandainya demam pujian. Intinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekuat-kuatnya kita pun terkadang sedikit ada terasa di hati kita kebanggaan karena kita dipuji. Entah itu karena kesempurnaan fisik kita, entah itu karena prestasi kita, atau barangkali karena kesolehan kita itu pasti ada terasa greng di dalam hati kita. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah bagian dari riya. Tapi para ulama menyebutkan ada perbedaan tipis. Satu, kalau seandainya seseorang itu memuji terutama ibadah kita yang sebelumnya kita berusaha untuk sembunyikan, yang sebelumnya kita bangun di atas keikhlasan, tiba-tiba kemudian ada yang memuji kita, kemudian ada perasaan bangga di dalam hati kita, maka para ulama mengatakan zalika ajilu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajilu busyral mu'min. Itu adalah bagian berita gembira yang Allah SWT segerakan untuk orang mukmin. Ini adalah berita gembira. Ya, tapi kita nggak boleh sampai muncul penyakit yang lain. Ya, yaitu ujub, kemudian muncul kiber, sombong, kemudian semakin congkak, kemudian merendahkan orang lain gara-gara dia dipuji dan dipuja oleh banyak orang. Nah, kalau seandainya amalan ibadah itu dia berusaha sembunyikan, ternyata ketahuan. Atau sebelumnya dia itu melakukan satu ibadah yang tidak ada tendensi apapun lillahi ta'ala, tapi kemudian ada orang yang takjub dengan ibadahnya, kemudian ada perasaan senang terlintas dalam hatinya. Para ulama mengatakan bahwasanya ini bukan bagian dari riya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajilu busyra al-mu'min. Tapi berbeda manakala seseorang itu beribadah memang sedari awal sudah riya. Kemudian dia dipuji, kemudian dia mungkin tersipu-sipu malu, atau mungkin ada perasaan yang ada di dalam hatinya bangga, senang, gembira. Maka dua hal ini tentu akan berbeda hukumnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beda tipis sebenarnya melihat dari kronologi ibadah yang dilakukan tersebut. Tapi kalau seandainya sekedar perasaan senang selama ibadah yang kita kerjakan sebelumnya lillahi ta'ala, alhamdulillah, ini adalah bagian dari berita baik
kata Rasulullah SAW, ajilu busyra, yani al-mu'min, tapi harus ikat. Ya, karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya setiap yani pujian itu adalah sihir sebenarnya ibaratnya. Setiap yani pujian itu yani sangat menyesatkan, sangat menyihir orang lain yang akhirnya kemudian orang itu kalap. Mungkin tidak bisa berpikir normal, ya, kemudian membuka celah penyakit-penyakit hati yang lain. Salah satunya itu kalau nggak ditutup yani celah ini biasanya ujub muncul. At-tafakhur, berbangga-bangga diri terhadap pujian tersebut, itu juga akan lahir. Maka di sini harus ikat. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Yang pertama, ya, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melempar wajah orang yang memuji dengan apa? Yani dengan debu. Nah, misalnya yang muji kita itu adalah kepala negara, nggak mungkin. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengatakan demikian. Makanya Al-Miqdad itu ada yang pernah muji langsung kemudian ngambil debu atau pasir dilemparkan di wajahnya. Dia kaget. Akhirnya dia mengatakan bahwasanya aku tidaklah melakukan hal ini kecuali bagian dari melaksanakan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan demikian. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga memberikan beberapa solusi yang lain. Salah satunya adalah dengan doa. Nah, itu doa itu nanti yang akan kita yani sampaikan. Di antaranya yani doa yang agak cukup yani panjang, ada yang pendek. Ketika kita dipuji, ya, yang pendek bisa kita katakan Masya Allah, Tabarakallah. Ya, ini adalah di antara doa-doa yani pendek, agar nanti kita enggak ujub dan juga menghalangi munculnya penyakit ain. Ini juga nanti berentet masalah. Makanya ini kalau enggak di-cut, ya, bahaya. Banyak masalah-masalah lain yang akan timbul. Atau yang agak mungkin lebih panjang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan ma yadun waghfir li ma la ya'lamun. Ya, ini ada 3 pesan di dalam doa yang mulia ini. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau jadikan pujian-pujian mereka kepadaku ini adalah bagian dari dosa yang harus aku tanggung. Ya, ini bagus. Kemudian waghfirli lima la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya, terhadap kekurangan-kekuranganku yang lain yang tidak mereka ketahui. Mungkin dia memuji satu kelebihanku, tapi sebenarnya aku memiliki banyak ini kekurangan. Ya, ini kesempatan kita memanfaatkannya dengan bersandar kepada Allah lewat doa ini. Waghfirli lima la ya'lamun. Ampunilah dosa-dosaku. Makanya kata para ulama yang dahulu, seandainya, ya, mereka tahu begitu banyak dosa yang aku sembunyikan saat ini, mungkin barangkali mereka tidak akan mau bergaul denganku seandainya dosa itu mengeluarkan yani bau yang tidak yani enak. Ya, Allahumma la tu'akhid bima yaqulun waghfirli lima la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadunnun. Dan jadikanlah aku, ya Allah, lebih baik dari apa yang mereka sangka. Mungkin mereka menyangka aku sebagai orang yang soleh, mungkin mereka menyangka aku sebagai orang yang alim, padahal sejatinya enggak. Kalau memang yang demikian, jadikan aku lebih baik daripada pujian mereka. Yani subhanallah. Ini adalah di antara langkah yani antisipasi untuk kita semua agar menutup celah munculnya penyakit-penyakit yang cukup banyak. Ya, sampai di sini saja. Kalau saya dipuji iya, tapi kita harus mampu untuk lebih bijak di dalam menyikapi pujian dari orang lain. Yang kedua, di antara amalan yang lain yang disangka itu adalah riya padahal tidak. Ya, itu adalah ketika seseorang berusaha untuk memberikan pelajaran, edukasi, mengajarkan satu amalan ibadah. Hal ini karena beberapa sebab. Mungkin amalan sholat dan ibadah itu sudah lama ditinggalkan oleh masyarakatnya. Atau mungkin barangkali untuk memancing respon dan keinginan masyarakat supaya melaksanakan salah satu syariat tersebut. Ya, satu contoh dan ini sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, itu adalah sedekah. Ya. Tapi harus hati-hati untuk menyikapi hal ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada para sahabat, ini loh datang orang Badui dari jauh.
pasti dia membutuhkan banyak bantuan. Ya, terutama adalah bantuan finansial, materi dan lain sebagainya. Ya, subhanallah. Ketika Nabi SAW menawarkan hal itu, belum ada yang bergerak hatinya kala itu. Akhirnya salah seorang dari Bani Ansor atau dari Ansor itu langsung kemudian bergerak, berdiri, langsung memberikan sesuatu yang ia miliki kepada orang Badui tersebut. Subhanallah, ketika itu serentak sahabat-sahabat yang lain tergerak hatinya untuk membantu Badui tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya amalan seperti ini diperbolehkan, ya, guna untuk memberikan edukasi pengajaran kepada masyarakatnya, terutama di saat masyarakatnya itu nggak tergerak hatinya untuk melakukan ibadah tertentu yang kita inginkan, atau mungkin barangkali ya ingin melakukan satu amal soleh yang sudah lama tidak pernah dihidupkan lagi. Maka di sini dia sudah berusaha dengan berbagai cara kok nggak tergerak dan nggak tersentuh sama sekali hatinya. Ya sudah, ini kayaknya butuh apa? Pendobrak. Maka saya mulai lebih awal karena memang mungkin saya dianggap sebagai tokoh di sini, mungkin saya dianggap sebagai orang yang dipandang, mungkin barangkali saya ini adalah orang yang selama ini digugu misalnya dan ditiru. Saya manfaatkan agar amalan ibadah ini nanti tidak akan mati. Bentuknya banyak. Seperti tadi bersedekah, atau mungkin barangkali ingin mengajarkan puasa sunnah. Ustadz di sini sudah menyampaikan, ayo jaga puasa sunnah. Gak ada yang tergerak. Sholat malam gak ada yang tergerak. Ya sudah. Ya, kalau memang tidak bisa, salah satunya adalah dengan qudwah. Ini namanya qudwah, dengan suri tauladan. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya tetap harus hati-hati ini. Ya, karena syaitan itu tetap nguntiti terus. Kalau seandainya orang yang pengen mengajarkan satu kebaikan lewat dirinya, lewat dia tampil di muka umum, kan supaya orang itu tahu, ini juga harus ekstra hati-hati. Karena bisa jadi kalau seandainya dia tergelincir sekali saja, maka bukan pahala yang dia dapatkan, bukan man sanna sunnatan hasanah, bukan. Malah sebaliknya, dia akan mendapatkan man sanna sunnatan sayyi'atan. Ya, karena tercampuri amalannya tersebut dengan penyakit riya. Inti sarinya, kalau seandainya dia itu ingin memberikan edukasi terhadap satu amalan yang mungkin hampir punah, yang sudah ditinggalkan lama, atau untuk menggerakkan hati masyarakat untuk berbuat satu ibadah tertentu, maka di sini diperbolehkan, tapi harus benar-benar ekstra hati-hati. Dalilnya ada sebagaimana tadi. Baik, yang terakhir, yang ketiga. Para ulama menyebutkan di antara yang ketiga ini, jamaah yang dirahmati Allah, ketika hati kita ini tergerak untuk berbuat amalan kebaikan disebabkan pengaruh lingkungan atau teman-teman baik di sekitar kita. Ya. Lah, ini bukan riya jamaah. Satu contoh memang agak mirip dan agak jauh juga kalau memang dilihat dari sudut pandang yang mana. Seperti ini, kita selama ini nggak pernah sholat malam. Subhanallah, ternyata kemudian ada acara sama teman-teman jamaah, jamaah sholat atau jamaah atau anggota takmir Bahmuda, jamaah Bahmuda lah misalnya. Kita nanti insya Allah ke Gunung Ijen misalnya. Lah di sana ketika malam, kita meminta kepada para jamaah semua juga ikut, baik yang jamaah asli atau mungkin tetangga-tetangga juga ikut. Lah kemudian di sana malam kita manfaatkan di tengah musim dingin ini yang menusuk tulang ini, kita insya Allah bermunajat kepada Allah lewat qiyamul lail. Oke. Akhirnya jamaah-jamaah yang biasa qiyamul lail sudah qiyamul lail, bismillah, memanfaatkan waktu, dan ini adalah bagian dari sunnah. Tapi ada rombongan yang ikut ke sana yang memang nggak pernah sama sekali qiyamul lail kecuali bulan Ramadan. Itu pun awal tok. 2 rakaat. Nek bacaannya setelah 2 rakaat ini kok kelamaan, sudah cukup 2 rakaat ini saja. Besok kita cari tempat yang sekiranya lebih cepat. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya yang paling cepat di rumah sendiri ketika dia sholat sendiri. Taib, jamaah dirahmati Allah. Ketika dia tergerak
Karena apa? Faktor lingkungan. Teman-teman baik sholat malam. Akhirnya dia tergerak. Kemudian dia ikut sholat malam kala itu. Ya. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan ini riya karena dia melakukan satu perkara ibadah qiyamul lail bukan karena yakni Allah, tapi dia karena faktor yakni teman. Tapi para ulama di sini itu ya mentafsil merinci. Kalau seandainya sholatnya dia ketika dia sholat lillahi ta'ala, tapi dia itu terdorong karena faktor lingkungan dan teman-teman baik, maka inilah diantara amalan ibadah yang dikira riya padahal bukan. Ya, tapi kalau seandainya yang kedua, karena makanya ini mirip banget. Seandainya dia itu nggak pernah sholat malam, ya, kemudian tergerak melihat banyak teman-temannya sholat malam, muncul perasaan ingin pamer, nah sudah selesai. Berarti ini murni, ya ini riya. Makanya membahas tentang 3 amalan ini, ya ngeri-ngeri sedap, ini istilahnya. Ya, karena memang para ulama menyebutkan ini adalah bagian dari contoh amalan ibadah dan bukan termasuk amalan riya, tapi dengan ya penjelasan yang rinci tadi. Salah langkah berarti masuk ke riya, kalau enggak berarti aman. Ya, tapi semuanya ini jamaah dirahmati Allah, baik contoh yang pertama, contoh yang kedua, jenis yang kedua yakni tadi ya ketika ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, pada kaum muslimin, saudara-saudaranya, ataupun yang ketiga dia tergerak yakni ibadah, sholat malam kah, atau mungkin datang kajian. Ya, dan dia nggak pernah datang kajian, ya karena di rumah sebelum maghrib dia baru datang, ya sudah, ya dia sudah menyiapkan agenda-agenda acara sendiri pribadi setiap pada maghrib. Tiba-tiba temannya kemudian mengajaknya, ya sudahlah, ya ada perasaan ya ini gimana gitu kan. Lah ini juga perlu kita rinci, apa yang menyebabkan dia datang ke sini. Ya kalau seandainya dia itu dorongan karena faktor yakni malu, nanti ada nilainya sendiri. Tapi kalau seandainya dia datang yakni ke sini karena untuk menunjukkan kepada teman-temannya pamer, ya sesekali lah kita sok suci lah. Nah itu juga nanti beda nilainya. Tapi kalau seandainya dia memang dari awal malu, kemudian tergerak hatinya di sini, alhamdulillah bisa kumpul dengan teman-teman, ya kemudian dia merasakan as-sakinah sebagaimana kata Nabi SAW, dan dia tidak merasa ada beban setelahnya. Nah ini adalah bagian dari yakni bentuk amalan ketiga yang dibolehkan. Nah dari 3 inilah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan di dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Meski demikian, yang terbaik dari amalan itu adalah yakni agar kita bangun sedari awal lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semaksimal mungkin kita bisa sembunyikan amalan tersebut. Ya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum akhir, poin yang keberapa ini? Mungkin 5, 6, yang ke-7, ya. Mungkin yang ke-7, jamaah yang dirahmati Allah, cara agar kita bisa terhindar dari riya. Ini juga penting. Cara bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari riya, ya, dengan yakni berbagai yakni cara yang diajarkan oleh para ulama. Yang pertama itu adalah dengan doa. Nabi SAW ini sebagai bentuk antisipasi ya. Kalau tadi kan ya ketika dipuji itu sudah kepuji, jadi ya sudah mau nggak mau ada langkah persuasif. Kalau ini preventif lebih. Ada cara bagaimana kita menghindarkan dari penyakit riya. Yang pertama adalah dengan doa, dan insya Allah banyak di antara jamaah yang sudah hafal yakni doa ini. Ya, doa ini bisa kita rutinkan pada zikir pagi dan zikir sore. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Banyak redaksi. Intinya ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam. Aku memohon perlindunganmu ya Rabb dari syirik-syirik yang sekiranya tidak aku sadari. Ini kan bagian dari bentuk antisipasi kita. Kita nggak tahu ya, kita terkena syirik selama ini, baik syirik akbar atau syirik kecil, riya pembahasan kita. Ya, wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam. Baik syirik itu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunan kalau seandainya aku berbuat syirik yang sudah terlanjur aku kerjakan. Maka ini adalah bagian dari bentuk antisipasi kita agar terhindar dari yakni riya. Atau dengan doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal fakri
wal kufr. Ya, wan fusuki wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati war riya'i. Ini bagus. Kalau seandainya nggak bisa dengan bahasa Arab, ya paling nggak intisarinya, poin-poinnya nanti kita bisa ya pakai di dalam doa dengan bahasa kita. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufr. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu dari kefakiran dan kekufuran. Wal fusuki wasyiqaqi wan nifaqi. Pun demikian dari kefasikan, asyiqaq. Ada yang mengatakan ya, syiqaq itu suka tengkar ya dengan temannya, ya ini nggak bisa bergaul dengan baik. Kemudian wan nifaq, jauhkanlah aku mohon perlindungan dari penyakit apa? Kemunafikan. Wasum'ati warriya. Ya, jadi lengkap ya di sini. Kita memohon perlindungan dari kefakiran, dari kekufuran. yakni dari yang ketiga tadi apa? Dari fusuk, kefasikan. Ya, dari asyiqaq, ya mungkin yang di bahasa kita ya hampir sama dengan kefasikan. Dan yang kelima dari kemunafikan, yang keenam dari sum'ah, dan yang terakhir dari yani riya. Ini adalah langkah yang sangat bagus bagi kita agar bisa dihindarkan dari penyakit yani riya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya masih ada 4 lagi. Yang pertama adalah dengan doa. Kalau seandainya tidak bisa dengan bahasa Arab, yakni bisa dengan bahasa apapun. Innallaha sami', Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, melatih diri ini untuk selalu berusaha menyembunyikan amal soleh. Ini adalah di antara langkah antisipasi kita agar kita itu bisa menjauhkan diri dari yani riya. Maka oleh karena itu Imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala mengatakan salah satu caranya itu adalah uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sebagaimana kita itu kan malu kalau punya aib terbongkar, terlihat oleh orang, kita berusaha menutup serapat-rapatnya. Kata Abu Hazim pun demikian. Cobalah yakni kita menutup amalan yakni soleh yakni kita, dengan catatan amalan soleh itu adalah memang amalan yang tidak dianjurkan untuk ditampakkan. Ya, tapi kalau seandainya muadzin ya harus ditampakkan suaranya, Pak. Ya, menjadi imam saya di kamar sana saja saya malu kalau kelihatan orangnya. Memang imam harus tahu banyak orang. Ya, ini adalah amalan-amalan yang sekiranya itu memang disunahkan untuk tidak ditampakkan. Mungkin qiyamul lail, sedekah sunnah misalnya. Pun demikian dengan puasa dan lain sebagainya. Insya Allah kita tahu banyak amalan-amalan yang dianjurkan untuk disembunyikan. Kata Abu Hazim, cobalah latih diri kita, ya paksa diri ini untuk mencoba menyembunyikan amalan-amalan soleh yang memang dianjurkan untuk tidak ditampakkan. Sebagaimana tatkala kita juga berusaha untuk menutupi dan tidak menampakkan aib dan dosa serta keburukan yang kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan man samma Allahu samma'a bihi wa may yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang berbuat sum'ah, maka kelak dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan barang siapa yang berbuat riya ketika di dunia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan bongkar di hadapan manusia. Waliyadzubillah. Makanya di dalam surat At-Tariq ayat yang ke-9, yauma tublas sarair, dan ini sudah kita sampaikan yakni dahulu bagaimana semua rahasia itu akan dibongkar oleh Allah. Apakah lillahi ta'ala ataukah yakni tidak. Yang ketiga, para ulama menyebutkan di antara langkah antisipasi yang lain untuk terhindar dari riya, itu salah satunya adalah marilah yakni kita renungkan bagaimana efek dan dampak buruk dari riya itu sendiri. Dan sudah kita sampaikan yakni kemarin. Kenapa riya itu disebut dengan dosa besar? Ada ancaman, disebut syirik, yang bahkan hal itu menjadi ya sebab seseorang itu dimasukkan ke neraka. Ketika kita terbayang ya hadis-hadis tentang nasib orang-orang yang berbuat riya selama di dunia, diadab dengan begitu pedihnya di neraka nanti, insya Allah hal ini akan menghindarkan kita dari penyakit yakni riya. Dan ini penting untuk mempelajari hal ini. Sama juga tatkala kita itu tidak tahu efek dan dampak buruknya dari narkoba, mungkin kita nggak akan
Jadi merasa bahwasanya narkoba itu hal yang biasa. Tapi kalau seandainya efeknya banyak, lah coba kita lihat inilah. Yani orang-orang ya kan banyak di jalan-jalan Amerika itu ya katanya juga satu tempat mungkin di Miami atau di mana itu orang-orang di jalan-jalan itu adalah orang-orang yang sudah hampir tidak bisa diselamatkan. Ya Allah, karena efek apa? Narkoba. Kita bisa merenungkan ini. Orang akan terhindar. Belum lagi dengan efek di dunia. Harta akan habis. Orang-orang yang kita cintai juga akan meninggalkan kita. Belum lagi nanti kalau seandainya di akhirat. Nah, hal seperti ini kan akan menjadi apa? Perisai agar kita itu tidak terjerumus ke dalam dari narkoba. Sama juga dengan hal ini. Coba kita ulang-ulang kita baca. Azab dan siksa yang diterima bagi orang yang riya, dan pekan yang lalu sudah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sebelum yang terakhir, para ulama menyebutkan di antara cara agar kita tidak terjerumus itu adalah merasakan bahwa keikhlasan itulah yang akan menjadi pendamping kita baik di alam kubur maupun nanti tatkala kita dibangkitkan dari alam kubur pula. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yadba'u al-mayyit thalatha. Jadi ketika kita itu sudah meninggal, nanti ada 3 perkara yang akan mengikuti kita. Yaitu siapa? Keluarga kita yang akan nguntiti kita. Yang kedua adalah harta kita, masih dinisbatkan kepada kita. Yang ketiga apa? Amalan kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang 2 balik. Karena bukan lagi menjadi hak kita. Yang 1 itu baru yang akan menemani kita. Yang 2 yang balik itu adalah keluarga kita. Istri kita mungkin nanti jadi milik orang lain. Harta kita yang selama ini atas nama rekening kita itu nggak akan bertahan lama, akan dibagi dan hak kepemilikan akan berpindah. Ya, tapi satu-satunya yang akan menemani kita nanti itu adalah amal. Dan ini tentunya bukan amal sembarangan. Makanya para ulama mengatakan, cobalah kita renungkan hal seperti ini. Semua apa yang kita inginkan, kita pengen dapat pujian, kita pengen dapat penghargaan, apresiasi dari amalan ibadah ini, itu nggak akan bisa menemani kita. Itu semuanya hangus. Maka hal seperti inilah yang perlu kita renungkan sebagai bentuk antisipasi. Dan yang terakhir kata para ulama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus coba kita renungkan apa sih faedahnya kita mendapatkan pujian dari orang lain, terutama ketika kita ingin menampakkan ibadah kita kepada orang yang kita target. Apa faedahnya? Lawang dia manusia biasa kok. Ya, itu nggak akan berefek pada kita sama sekali. Bahkan para ulama mengatakan ribuan, 1000, ratusan jutaan orang memuji kita sekalipun, kalau ternyata kita sudah divonis di antara orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, 1000 pujian itu juga tidak akan bermanfaat untuk kita. Pun demikian, seandainya seluruh penduduk dunia ini membenci kita, menghina kita, tapi kita adalah orang yang paling dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celaan itu juga tidak akan berarti sama sekali. Apa yang bisa kita petik dari 2 sudut dan 2 sisi ini? Ya sudah, kalau memang demikian, yang kita cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu nggak akan menjadikan kita keder. Celaan pun tidak akan menjadikan kita patah, semangat. Karena kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan ridhonya manusia. Nah, ini di antara langkah-langkah antisipatif. Masih menyisakan 1 poin terakhir sekali insyaallah pada pertemuan selanjutnya, yaitu kebalikannya. Yaitu amalan-amalan yang dirasa bukan riya padahal malahan itu riya. Kalau tadi kan enggak. Insyaallah itu ada sekitar 7 contoh-contoh ini saja. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita sampaikan, tuntaskan tentang permasalahan riya. Baru kemudian kita akan masuk pada hakikat dari keberanian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendukung sama sekali. Orang yang berjuang kan istilahnya memang identik dengan seorang pemberani, seorang yang gagah perkasa. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menolak? Enggak boleh berjihad itu untuk menampakkan keberanian. Harus lillahi ta'ala. Nah terus bagaimana agar keberanian itu, kegagahan itu tidak sia-sia? Itu juga nanti kita akan bahas. Yang terakhir, utia jawami al-kalim. Allahu ta'ala alam. Shawab. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Masih ada waktu untuk tanya jawab. Panitianya gimana Pak? Apa sudah komat ini Pak? Belum ya sudah. Ya sak muni nih. Oh nggak ada pertanyaan? Oh mungkin gantian ini dulu guys. Injil. Baik. Makanya tadi sudah kita sampaikan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya pendapat yang pertama nggak akan, sudah hangus selamanya, yang bercampur, meskipun kita sudah bertaubat. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan itu bisa balik. Ini adalah salah satu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah didasarkan pada hadis yakni Hakim Ibnu Hizam. Meskipun sebagian ulama-ulama kontemporer ada yang mengambil pendapat yang kedua, tapi tetap yang kita harus melihat dari sudut yang berbeda. Ya, entah itu pahala kita itu balik ataukah tidak, yang penting kita harus merasakan bagaimana pedihnya dosa ria. Itu yang menjadikan kita itu terhalang sebelumnya. Itu yang menjadikan dada kita itu agak sesak karena dosa yakni ria. Adapun yakni pahala itu balik ataukah tidak, para ulama mengatakan ya itu jangan sampai kita terpaku pada permasalahan itu. Allah taala alam bisawab, karena ada dua pendapat yang sama kuat yakni pendapatnya, meskipun sebagian ulama kontemporer lebih condong dengan pendapat yang kedua, mengikuti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah taala alam. Saya tertarik untuk kembali mengulang perkataan dari Abu Hazim tadi ya, uktum yani hasanatik kama taktum yani sayyiatik. Ini memang berat. Itu sebenarnya hal yang sangat penting sekali, dan ini memang didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu yani khabi'an min amalin shalih falyaf'al." Seandainya engkau mampu untuk menyembunyikan seluruh amalanmu, selama itu amalan-amalan yang memang disunahkan, dianjurkan sembunyikan, falyaf'al, maka lakukan. Maka di sinilah para ulama ya itu lebih condong bahwasanya kalau tidak ada benar-benar hajat masah, tidak ada hal yang sifatnya darurat, maka hadis ini yakni menjadi yakni hadis yang ya, jadi prinsip yakni utama kita di dalam beramal yakni soleh. Tapi kalau seandainya ada hajat, dan hajat itu kan enggak tiap hari. Hajat tidak bisa dijadikan sebagai kondisi darurat, tidak bisa dijadikan sebagai rutinitas. Itu yang harus kita pahami. Jadi hukum asal itu adalah menyembunyikan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Tapi kalau seandainya ada hajat, kondisi darurat, tentu hal itu diperbolehkan. Lawang tadi ada contoh-contohnya, tapi dengan catatan ya, hal ini tidak bisa kita jadikan sebagai rutinitas, karena sifat dari hajat, kebutuhan itu adalah kalau memang kondisi mendesak. Kalau enggak kondisi mendesak ya sudah, kembali kepada hukum ya di asal. Semuanya itu agar hati kita tetap terjaga untuk melakukan amalan ibadah. Yang ketiga ya nih jamaah, kalau seandainya celah seperti ini dibuka, komunitas tahajud, nanti komunitas apa lagi? Ya ini sedekah, maaf ya mungkin komunitas ya ini puasa, ya ini komunitas ya ini kajian harus absen, komunitas nanti poligami, komunitas apa lagi? Semua harus absen semua. Semuanya ibadah harus ya ini absen ya. Seandainya pun di absen itu, ya ini maaf ya, sebenarnya itu juga bukan bagian dari hasil akhir. Karena kita nggak tahu hasilnya. Itu kan apa yang nampak secara zahir. Ya, kita sudah sholat yani tahajud, nggak tahu hasilnya itu riya ataukah yani murni karena Allah, juga kita nggak tahu. Maka memang kembali kepada hukum asal, uktum hasanatik. Dan kalau seandainya hal itu juga dibuka, itu juga kadang-kadang membuka celah penyakit yang lain. Mungkin dusta, mungkin bohong. Waduh, tadi malam saya ketiduran ya, nggak enak. Akhirnya kemudian ikut ya nyentang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada komunitas yang banyak orang menyorot ya kita. Kalau enggak gimana ya? Saya malu. Lah wong saya ketuanya, tadi malam ketiduran. Artinya banyak celah. Ya sudahlah, amalan itu lillahi ta'ala. Ya ini biar sudah cukuplah malaikat yang mencatat kita itu loh Pak. Ya sudah, ya nggak usah itu. Kalau seandainya untuk urusan dunia, oke, bagian dari tim audit, jadi bagian dari penilaian kinerja, yani pegawai, itu wajar.
perkara dunia. Tapi kalau seandainya perkara akhirat, kelas, yani kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan terasa yani tenang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah bertaubat itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik bagi orang-orang kafir. Ilal ladina amanu, ya, ilal ladina tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah, maka fa ikhwanukum fiddin. Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Dulu orang-orang musyrikin ketika belum bertaubat, mereka adalah musuh. Mereka tidak boleh diberikan ampun sama sekali. Tapi ketika mereka taubat, Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Mereka akhirnya menjadi komunitas, mereka akan menjadi saudara seiman dengan kita. Artinya mereka akan mendapatkan bantuan, mereka pun akan mendapatkan loyalitas dari yani kita. Pun demikian dengan ibadah atau dengan dosa-dosa yang lain. Tidak hanya orang yang bertaubat, orang yang berhijrah, dia akan mendapatkan haknya kembali. Pun demikian dengan orang yang berbuat dosa, salah satunya adalah ibadah yang bercampur dengan kesyirikan. Bagus, yani pertanyaan dari yani Pak Abdullah ya. Fa inna yubaddilullahu sayyi'atim yani hasanat. Sebagian ulama tafsir mengatakan inilah hakikat dari makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslam ta'ala ma aslafta min khair. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya pahalanya tidak akan terapel, jadi masih menggantung, dan itu akan tergantung kepada taubat dan tidaknya dia. Kalau bertaubat berarti itu akan terapel. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak seperti itu. Fa innahu yubaddil, berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi dan kalimat yubaddilullah sayyi'atihim, maka sayyi'at itu otomatis sudah hangus, sudah enggak dihitung, sudah enggak diperhitungkan lagi, tapi diganti dengan yang lain yang lebih baik. Satu contoh ya, misalnya makna yang kedua ya, orang yang sholat yang bercampur dengan yani riya, maka berarti nilainya 0, hangus yani dia. Tapi ketika dia taubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Yani bukan pahalanya yang akan yani balik. Makanya subhanallah ya, masalah ini sebagaimana saya sampaikan yani tadi, ada dua perbedaan di kalangan para ulama yang masih diperdebatkan yani hingga hari ini. Intisarinya ada yang mengatakan dapat 2 bonus sekaligus, dosanya akan diampuni kalau taubat, plus ya hasanat ini diartikan itu adalah pahalanya akan balik dari ibadah yang dulu bercampur. Ada yang mengatakan bahwasanya yani tidak, ya pahalanya dari amalan ibadah yang bercampur dengan riya itu hangus tetap, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Mungkin yani kondisinya, mungkin keberkahannya, mungkin yani barangkali kemudahan yani dia bisa berbuat amal soleh yang lain. Yang penting amalan tadi tetap dihukumi hangus. Ini ada dua pendapat, dan mudah-mudahan yang kita tetap yani bersemangat terlepas dari dua perbedaan tersebut, tetap yani bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas pertanyaan dan partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan pekan depan kalau tidak ada udzur ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.